Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Pranomo dari kelas 12 IPA B. Sebuah dusun di kaki Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, andalkan biogas sebagai sumber energi. Pemanfaatan limbah pabrik tahu membawa berkah dan mengantarkan desa meraih penghargaan Kampung Iklim Lestari tingkat nasional 19 Oktober lalu. Tinggal di wilayah terpencil, tepatnya kaki Gunung Sumbing, tak membuat warga Dusun Sindon, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tertinggal dari inovasi energi. Hampir 80% atau sekitar 55 rumah Dusun Sindon telah meninggalkan sumber energi fosil dan beralih ke biogas untuk keperluan memasak. Selain api yang dihasilkan lebih baik, penggunaan biogas lebih menghemat kebutuhan belanja keluarga. Nilai ekonomis penggunaan biogas ini telah dirasakan warga sejak 6 tahun yang lalu. Biasanya kalau gas habis 6-7 tabung ya. 7 tabung. Kalau ini Sekarang cuma habis 15.000 satu bulan. satu bulan 15.000. Terus Iya. kalau untuk perapian sendiri gimana Bu? Bagus nggak? Gimana? Memasak apinya bagus nggak? Bagus. Stabil ya. Ya, stabil. Dikelola secara swadaya dalam satu kepengurusan, iuran Rp15.000 digunakan untuk biaya perawatan instalasi biogas. Penerapan ini berawal dari permasalahan limbah pabrik pembuatan tahu yang merasakan warga mencemari lingkungan. Kini selain disulap menjadi biogas, air limbah dialirkan ke bangunan instalasi biogas untuk diolah kembali menjadi air bersih. Selain memudahkan pengawasan jaringan instalasi, pemerintah desa telah menerapkan teknologi pemetaan smart proklim untuk mengetahui titik penggunaan biogas. Rasa tergugah untuk ikut menjaga kelestarian alam. Dengan limbah yang tidak dikelola ini jelas akan mencemari lingkungan, merusak tanah, hewan-hewan peliharaan, misalnya ikan pada mati, tanaman juga tidak bisa keluar dengan maksimal. Nah, dengan dikelolanya limbah menjadi biogas ini, air keluar sudah netral, semua akan kembali seperti semula sebelum ada limbah tahu. Keberhasilan dalam memanfaatkan biogas mengantarkan Desa Sambak meraih penghargaan Desa Mandiri Energi tingkat Provinsi Jawa Tengah dan penghargaan program Kampung Iklim Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021. Karena mahalnya pembangunan instalasi pengolahan biogas sejak tahun 2014, Desa Sambak baru mempunyai 4 bangunan digister. Satu bangunan digister dapat mencakup kebutuhan biogas untuk 17 rumah. Selain biogas, Desa Sambak merintis penggunaan listrik tenaga surya untuk kebutuhan fasilitas umum dan sekolah. Hendro Pranomo melaporkan untuk NET. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber energi. Nah, yang pertama ada pengertian sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber-sumber energi terbagi menjadi 2, primer dan sekunder. Primer tersedia di alam dan belum terolah. Contohnya sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan bahan bakar fosil. Sekunder berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Selanjutnya contoh dari sumber energi adalah matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, serta listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu contoh tersebut. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di tata surya. Matahari juga berfungsi sebagai sumber energi panas dan cahaya. Matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis dan juga dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Yang kedua, air. Air diperlukan makhluk hidup untuk minum, dan air dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, mencuci, dan juga dimanfaatkan untuk memutar kincir angin dan membangkitkan listrik. Yang ketiga, angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, dapat memutar kincir angin dan mendorong perahu layar. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik.
Nah, yang keempat yaitu biomasa. Biomasa adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Nah, yang kelima yaitu makanan. Makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keenam yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi beragam bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. Dan selanjutnya listrik. Sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibedakan menjadi dua, sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya matahari, angin, air, dan biomasa. Sumber energi tidak terbarukan tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini biasanya habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.